kekuatan kita untuk masuk kepada hakikat yang sebenarnya, bukan hanya biqraran bilisan, bukan hanya sekedar tasdiqan biqalbi, tetapi dalam amalun bil arkan. Apa itu? Alhamdulillah, memfungsikan pemberian Allah di jalan Allah. Khususnya pada malam hari ini juga kita alhamdulillah sudah memfungsikan kesempatan tenaga kita di jalan Allah. Ini adalah jalan Allah, Bapak-bapak. Kewajiban bagi kita menuntut ilmu, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah karunia yang agung, yang mulia, dan tercatat oleh Allah di Yaumul Mahfuz. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang telah berjuang, berkorban jiwa, raga, bahkan hartanya demi tegaknya firman dan asma Allah. Alhamdulillah pada detik dan saat ini kita masih mengakui beliau sebagai utusan, beliau sebagai Rasulullah. Tetapi yang menjadi suatu pertanyaan kita, sudahkah langkah dan perbuatan beliau menjadi ikutan bagi kita sehingga mampu menyelamatkan diri kita, keluarga kita di hadapan Allah? Seperti bagaimana keluarga beliau menyampaikan terhadap kita, bayi di jannati, rumah tangga adalah surga bagiku. Nah, bagaimana dengan kita yang telah mengaku pada Rasulullah? Sudahkah rumah tangga kita penuh dengan kedamaian, rumah tangga kita penuh dengan kasih sayang, rumah tangga kita penuh dengan cinta kasih? Ini perlu kami ingatkan, Bapak-bapak. Inilah untungnya kita berkumpul dengan guru-guru kita supaya kita mendapatkan petuah. Karena pada zaman Nabi Muhammad lebih kurang 1400 abad tahun yang lalu, beliau telah mengeluh terhadap Allah. Di surat ke-25 di ayat ke-30, wahai Allah, umatku telah membelakangi Quran. Ini Bapak-bapak. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang ustadz. Saya di sini berdiri sebagai seorang sahabat, sebagai keluarga besar yang punya suatu kerinduan terhadap saudaranya, khususnya di kota Jawa ini. Dan kami tampil di sini untuk kesekian kalinya, mudah-mudahan tidak membosankan, dan tujuan kami semata-mata ingin mengajak kita semua kembali kepada peraturan Allah. Karena makna agama itu sendiri, Bapak-bapak, adalah peraturan. Peraturan Allah itu bisa kita lihat di mana? Di dalam Al-Quran. Rasulullah 14 abad yang lalu telah mengeluh, umatku telah membelakangi Quran. Kita tanya dengan kita, bagaimana dengan saya dan keluarga? Ini sangat penting, Bapak-bapak. Maka kami menghimbau, mengajak, mari kita kembali kepada Quran. Kita mulai beli Quran, kita mulai membuka Quran, kita mulai menghayati, membaca, bahkan mengamalkan Quran itu sendiri. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada hikmah atau yang sesungguhnya? Tentunya kita butuh seorang pembimbing, guru tempat kita bertanya. Alhamdulillah, sebagai seorang guru yang kami anggap secara pribadi sudah berada di tengah-tengah kita bersama, dan saya mau cerita di sini. Mau dengar cerita saya, Pak? Saya lebih kurang sekitar 3 tahun yang lalu diperkenalkan oleh Allah dengan Bapak Buya Amri, sekaligus dengan beliau yang saya hormati, Bapak Ustadz Tarno. Sebelumnya saya ini bukan seseorang yang tidak mau tahu, tapi yang menjadi permasalahan dalam hidup saya mengibaratkan perjalanan itu adalah sebuah, atau kita belajar dari sebuah kupu-kupu, di mana jadi dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong kemudian dia bisa terbang. Inilah proses perjalanan hidup saya pada saat itu, di mana saya sangat terkesima dan sangat tercengang
lebih kurang sekitar 20 tahun lebih saya di majelis taklim. Apa itu Islam? Banyak orang mengaku Islam tetapi langkah dan perbuatannya tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang Islam. Kalau ditanya, kalau seandainya bapak atau ibu mati ingin masuk surga, tujuannya adalah masuk surga. Tetapi langkah dan perbuatannya yang dia kedepankan hanya hawa nafsunya. Nah ini perlu menjadi suatu pemikiran buat kita. Karena jelas sekali di dalam hadis Rasulullah, kalau kita mau tahu tujuan hidup yang sebenarnya, alamat tujuan hidup yang sebenarnya, tentu ingin masuk surga. Tetapi Rasulullah bersabda, al-Islamu nazibun fatanazzabu la yadkhulu jannah illa nazibun. Islam itu suci atau bersih, maka sucilah kamu, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci atau yang bersih tadi. Kita ukur dengan kita, sudah sejauh mana kita membersihkan diri. Ini gunanya kita harus tahu peraturan, ini gunanya kita harus belajar, ini gunanya kita mengkaji. Terus di ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu. Tekanan pertama ini adalah diri kita dulu nih. Masing-masing kita ini punya diri. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Hanya yang jadi permasalahan di dalam keilmuan kita masing-masing ini, sudah tahukah kita apa itu komponen diri? Nah ini penting bapak-bapak, saya informasikan. Kita mengartikan diri ini hanya sebatas fi'li, mungkin tangan, mungkin mata, mungkin kaki, mungkin telinga, mungkin hidung, dan lain sebagainya. Tetapi jarang sekali di akhir zaman ini orang melihat tentang dari komponen dirinya masalah hati. Mungkin pengetahuan kita masalah hati baru letaknya pada titik yang namanya rasa. Ternyata komponen hati itu bagaikan kita menyebut sebuah kota Jakarta. Ada Jakarta Barat, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan. Begitulah komponen hati. Maka kita perlu belajar, maka kita perlu punya guru. Kauli, apa itu kauli? Itu adalah kelakuan daripada mulut kita, keluar masuknya, halal atau haramkah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata membawa kedamaiankah, atau membawa kata-kata yang membawa kepada permusuhankah? Nggak usah jauh-jauh kita melihat negara kita yang lagi carut marut seperti sekarang. Di dalam rumah tangga kita dulu, kalaulah betul-betul kita ingin dari sebuah komponen diri kita ini ingin menciptakan suatu kedamaian. Kalau seandainya marah nih terhadap istri nih Pak, salah dikit, main gaplok, main kasar, omongannya tidak bagus keluar. Ini kira-kira ngajak damai apa ngajak bentrok ini kira-kira? Ngajak bentrok. Begitu juga ibu-ibu. Kalau mulutnya sudah tak terkontrol lagi terhadap suaminya, terhadap anak-anak, ini ngajak damai apa ngajak bentrok ini? Sementara yang namanya Islam itu adalah bersih, seperti dalil yang saya bacakan di awal tadi. Islam itu adalah damai. Islam itu adalah kasih sayang. Islam itu perhatian, Islam itu tunduk, Islam itu patuh, Islam itu berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Itu komponen diri kita. Harus kita tahu komponen diri adalah terdiri dari fi'li,
qalbi, kauli, belum materi. Di materi ini ada harta, ada keluarga, ada ilmu, ada kedudukan. Dan semuanya itu harus kita bersihkan di hadapan Allah. Ini baru kafah Islam kita. Nah inilah saya cerita di awal tadi, saya sangat tercengang. Ternyata ilmu ini luar biasa. Dan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi jelas dalilnya, jelas ayatnya. Sebagai rujukan, sebagai aturan, sebagai hakaman, sebagai ikutan buat kita, jelas dia. Wal Qur'an al-hakama, wal Qur'an al-imama. Jadi jelas yang mau kita kerjakan itu. Disinilah saya sangat terkesima. Belum lagi tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ini tugas kita masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan hanya sekedar tugas para pemimpin atau katakanlah bapak-bapak untuk mendapatkan tugas ini untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Tidak. Apa ibu-ibu nggak punya diri? Apa anaknya itu bukan nggak punya diri? Semua kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Maka kita wajib belajar. Dari doyan bubur sampai masuk liang kubur merupakan suatu kewajiban di hadapan Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengingatkan. Walaupun agak sedikit keras ya bu ya, kaku ya bu ya. Maka saya di sini bu diundang mungkin bahasanya agak keren juga ya diundang. Diundang mahmuda kata saya kalau begitu. Diundang kebaikan dengan dasar cinta dan kasih sayang. Untuk saling mengingatkan kita wujud bukti rasa sayang kita terhadap kita semua. Karena memang kita sudah diperintahkan oleh Allah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil